Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Kalau yang baru nonton, selamat datang di channel aku. Di sini isinya sharing-sharing. Kadang aku buka Oracle, kadang enggak, cuman sharing aja. Dan buat yang terus ada di channel aku sejak dahulu kala sampai sekarang, thank you for your patience and your support. Karena kalau nggak ada komen tuh kadang-kadang aku suka, aduh ada yang nonton nggak ya? Tapi nggak apa-apa juga sih. Aku akan tetap berusaha untuk sharing lewat video. Nah pagi ini rencananya aku mau bikin morning talk. Terus terang aku nggak tahu mau ngomong apa karena banyak banget sebenarnya yang mau aku omongin. Jadi, kira-kira apa ya? Oke, aku akan coba ngobrol tentang honesty atau kejujuran. Kejujuran itu menurut aku susah-susah gampang karena tetap ya kita sebagai manusia suka nggak mau terbuka karena terbuka itu kan berarti kita vulnerable ya. Kita memperlihatkan apa adanya diri kita berarti juga kita kelihatan juga kelemahannya. Selain kelebihannya tapi kelemahannya. Tapi sepengalaman hidup aku sampai detik ini, kejujuran itu juga yang menyelamatkan aku. Kejujuran itu juga yang membuat hidupku lebih ringkes gitu. Benar-benar menyelamatkan aku dari banyak perkara. Contoh kecil gini, aku di bidang pekerjaan aku ini kan aku nggak berhadapan sama orang langsung, tapi aku tahu tuh setiap kali aku email-emailan itu email aku disisi sampai bisa ke 40 orang lain gitu. Jadi ada timnya, kemudian ada tim koordinatornya gitu kan. Jadi bisa dibayangin dong kalau misalnya aku ngomong sesuatu itu nggak hanya dibaca sama satu orang tapi bisa sampai 40-60 orang. Dan itu semuanya foreigners, semuanya orang asing. Banyak banyak kasus di mana aku mendapat film-film gitu atau instruksi-instruksi pekerjaan yang sebenarnya aku nggak ngerti bagaimana ngerjainnya atau sebenarnya aku nggak tahu gimana caranya. Misalnya pada suatu ketika aku disuruh nerjemahin film tentang kriket. Kriket itu kan olahraga yang nggak ada di Indonesia teman-teman. Nah, aku tuh bilang sama suamiku ini gimana ya? Iya sih, bayarannya lumayan gitu. Tapi kan film ini kita nggak tahu gitu ya. Aku tuh nggak ngerti kalau nanti jargonnya keluar gitu. Terus ya udah, aku dengan berat hati gitu waktu itu memutuskan untuk udah deh aku ngaku aja lah gitu ya ke koordinatornya. Aku bilang, aku tulis gitu di email, Dear siapa gitu ya, aku bilang thank you udah kasih aku kerjaan ini. Sebenarnya aku sangat tertarik, aku bilang gitu. Tapi sayangnya aku nggak familiar sama topiknya. Jadi kalau emang kamu butuh orang yang cukup familiar, silakan reassign atau kasih pekerjaan ini ke orang yang lebih mumpuni. Gitu gue bilang. Akhirnya kayak gitu aja deh karena aku tuh lebih takut gini ya. Aku bisa aja bohong ya, aku bisa aja bohong terus aku kerjain hanya untuk gue dapat duitnya gitu. Tapi aku lebih ngerasa kayak mungkin ini bertentangan sama moral aku ya, karena aku ngerasa setiap aku melakukan sesuatu, apalagi pekerjaan gitu ya, aku mau make sure bahwa hasil yang aku kerjain itu udah maksimal sebisanya gue gitu, semampu-mampunya gue. Jadi kalau aku merasa ini bukan bidang aku atau aku memang nggak punya knowledge di situ, aku mendingan ngaku. Walaupun ada tuh pikiran yang, aduh, nanti lo nggak dapat kerjaan ini lagi gitu kan, atau di apa nanti mereka berpikir bahwa lo nggak kompeten gitu. Tapi aku mendingan aku ngaku daripada aku harus kasih sesuatu hasil pekerjaan yang buruk gitu. Ya udah tuh, akhirnya aku kirimkan email itu.
Dan gak lama dia bales, dia bilang, oh jangan khawatir, eh kerjaan ini tetap untuk kamu karena kliennya sendiri juga udah bilang nanti ada notes kok ditinggalin buat kamu tentang kriket, lagian gak terlalu banyak jargonnya akan keluar gitu. Itu dia. Itu sering aku lakukan juga di pekerjaan. Terus kemudian beberapa hal yang juga berkenaan dengan pekerjaan, di mana aku juga menulis email yang isinya adalah aku nggak mampu atau aku tidak tahu gitu, aku nggak ngerti ini suruh ngapain sih, itu sampai bisa 3-4 kali terus-terusan bolak-balik email gitu ya. Mungkin kalau aku sendiri, mungkin kalau di email sama orang bolak-balik nanya, aku mikir gila nih orang kagak ngerti-ngerti gimana sih. Tapi di posisi aku waktu itu, aku mendingan nanya daripada aku menduga-duga kemudian mengerjakan itu dan salah dan bikin repot banyak orang. Jadi aku mendingan tanya terus sampai aku paham gitu kan, dengan keterbatasan bahasa Inggris aku gitu. Jadi kalau orang juga ngira Kadame kan jago nerjemahin, masa berbahasa Inggrisnya nggak jago sih. Aku nggak pernah bilang diri aku jago sih ya, karena aku merasa kadang-kadang tuh kalau udah mumet banget dan harus terus-terusan email-emailan sama orang bule gitu dalam bahasa Inggris, pusing jadinya. Aku tuh bener-bener dengan grammar apa adanya akhirnya kan. Dan aku cuma merasa udahlah, yang penting niat aku baik, aku minta kejelasan, diajarin bagaimana ngerjainnya sampai benar gitu. Tuh. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan sikap seperti itu yang apa adanya, meskipun repot ya harus bolak-balik email-emailan, mereka nggak ada yang ngebully, malah kerjaan makin lancar gitu kan, karena nggak jadi repot gitu kita semua dengan kesalahan yang nggak perlu. Itu satu. Kemudian juga tentang misalnya waktu itu aku pernah kesulitan finansial gitu kan. Ada masanya dimana aku nggak sanggup nih membayar yoga. Dan aku terus terang bilang sama gurunya waktu itu, Bu, aku bulan ini nggak bisa bayar full. Gimana? Apakah aku harus mengurangi frekuensi aku datang juga nggak apa-apa. Yang penting bulan ini aku hanya bisa bayar segini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu menurut aku akan lebih dihargai orang karena kita jujur gitu kan. Ada orang-orang yang merasa, terus terang aku sendiri juga berharap ketika orang tidak mampu memenuhi ekspektasi aku berharap orang tersebut jujur, karena kita manusia itu kan suka juga yang menduga-duga gitu. Nanti kalau menduga-duga kita jadi berprasangka buruk dan akhirnya hubungan jadi renggang. Padahal kalau saja kita jujur, ternyata ada alasan yang cukup kuat gitu kenapa kita melakukan hal tersebut. Jadi so far sih jujur gitu ya, memperlihatkan kekurangan diri sendiri itu sangat-sangat menyelamatkan aku. Dan yang paling mulanya aku suka sekali menjadi apa adanya ya, itu malah ketika aku pas parah-parahnya punya anxiety disorder. Kalau teman-teman yang nonton video aku pada saat ini dan punya ketidakseimbangan mental, kesehatan mental, dan punya gangguan kecemasan, itu pasti ngerti banget untuk berbohong itu susah. Jadi kalau kita dalam kondisi batin yang sangat tertekan, sebenarnya kita nggak bisa bohong, karena ketika kita bohong kita makin stres. Jadi kalau orang tuh sudah tertekan sekali, stresnya tuh misalnya sepenuh ini gitu ya, kebohongan itu kan sekecil apapun bebannya berat di mental, karena kita menyembunyikan sesuatu, ditaruh aja tes gitu, itu makin berat gitu. Nah, di saat itulah aku mulai aku dipaksa sama tubuhku, sama pikiran aku untuk udah deh, just be yourself. Kalau orang nggak suka itu masalah mereka, just be yourself. Mulai sekarang apa adanya, tunjukin. Dan mulailah aku, ketika aku harus bepergian dengan kondisi yang kurang fit secara mental seperti itu, aku
kemana-mana naik taksi. Waktu itu kan karena nggak ada mobil, belum ada mobil. Dan aku nggak bisa naik public transportation yang isinya banyak orang. Itu aku bisa panic attack. Jadi aku naik taksi lah kan, atau naik Grab. Setiap kali aku naik taksi, segitu duduk, tutup pintu, dia tahu kan tujuannya di mana karena udah tertulis di aplikasi. Hal pertama yang aku bilang ke supirnya adalah, "Pak, saya punya gangguan kecemasan." Gitu. Itu gila sih. Awal-awal tuh kayak takut ya untuk mengakui itu, tapi lama-lama aku sadar bahwa kalau aku akui, aku tidak perlu berpura-pura di depan orang ini untuk selalu tampak tenang dan cool gitu kan. Aku bisa apa adanya dan itu sudah mengurangi tekanan batin setidaknya 10% gitu. Aku ngomong, mau dia ngerti mau kagak, aku gak peduli, aku akan jelasin pelan-pelan bahwa ini tuh begini gitu Pak gitu kan. Dan ada yang gak ngerti tapi mereka tetap dengerin, oke Ibu gitu kan. Ada yang malah curious gitu, pengen tahu itu apa ya Bu, kenapa bisa begitu Bu. Jadi sepanjang jalan kita malah ngobrol dan itu malah bikin aku relax gitu kan. Dan pernah juga aku kumat gitu di mobil dan salah satu driver yang aku ceritain pada saat itu dia cuma bilang, Ibu mau apa? Saya harus menepi atau ibu mau minum gitu, dia malah ngebantuin. Nah, di situ aku ngeliat, wow, ternyata orang-orang ketika kita menjadi diri kita apa adanya, humanisme kita, kelemahan kita itu kelihatan. Somewhat it touches their soul juga. Entah bagaimana, itu ternyata menyentuh sisi kemanusiaan mereka juga. Jadinya ngebuka tembok nih. Setiap manusia itu kan pasti pasang tembok, apalagi orang-orang yang hidupnya di kota besar. Entah kenapa kita jadi punya tembok yang tebel-tebel gitu. Jarang saling bersentuhan secara batin. Nah, ketika aku ngebuka diri seperti itu, aku bisa ngerasain pihak satunya yang tadinya juga diem, tegang, dia mulai relax, dia mulai punya compassion, welas asihnya terbuka gitu. Bukan iba ya, nggak ada yang namanya iba gitu. Ketika aku cerita gitu, mereka malah kayak, oh saya pernah Bu punya penumpang kayak ibu gitu, atau saya pernah punya teman kayak ibu, atau malah dia sendiri, saya pernah ngerasain kayak gitu, itu kenapa ya Bu gitu. Nah, di situ aku belajar, wow, orang-orang ternyata baik ya gitu sama aku gitu ketika aku mulai duluan. Ketika aku mulai membuka diri atau ketika aku menyapa duluan. So it's really not about you against the world gitu. Bener-bener kalau sesuatu terjadi sama hidup aku melihatnya begitu. Sesuatu terjadi sama hidup aku, ini pasti ada sesuatu di dalam diriku. Ini bukan maksud yang menyalahkan diri juga. Mindset seperti ini sebenarnya kayak apa ya yang perlu aku perhatikan gitu di sini. Kenapa ya gitu. Nah, jadi kayak gitu, mulai seperti itu. Kemudian mulai pas traveling sendirian, kemanapun ketika aku sudah merasa gak enak, aku akan jujur dengan orang di sebelah aku atau di siapapun yang pada waktu itu ada di sekitar aku akan bilang, Mbak atau Pak gitu kan, siapapun dia, saya punya gangguan kecemasan dan sedang kumat gitu misalnya. Nanti kalau misalnya dia, ada sih yang tanya kayak gini, harus diapain dong Bu ini gitu. Oh enggak, nanti aku bilang sama dia, Bapak tenang aja, yang penting saya kalau misalnya saya cemas atau gugup atau kelihatan harus pegang tangan Bapak atau tangan Mas atau tangan Ibu gitu, itu harap maklum ya, karena sometimes it happens, bukan maksudnya apa-apa kayak gitu. Jadi mereka juga well informed gitu loh. Nah, itu aku terapkan juga akhirnya kemana-mana. Bukan masalah tentang anxiety disorder aja, tapi honest, jujur tentang perasaan, jujur tentang hal-hal yang terutama yang gak enak ya, unpleasant gitu. Tentang emosi sama pasangan. Banyak sih teman-teman, dan itu benar-benar ngelepasin beban banget untuk bisa jujur, dan tentunya disampaikan dengan intensi
tidak menyakiti orang dengan niat untuk memperjelas, dengan niat untuk ini loh, this is the clarity, keadaan sesungguhnya seperti ini. Itu akan lebih, ya kalau misalnya kita punya urusan ya di dunia ini, satu piring itu isinya urusan, dengan bersikap jujur itu bisa berkurang banyak, malah mungkin separohnya. Terus kalau misalnya teman-teman berpikir, nanti gimana kalau pihak yang satunya nggak terima? Itu kita nggak bisa kontrol. Kita nggak pernah bisa mengendalikan respon orang. Tapi kita bisa setidaknya bikin diri kita plong. Karena kita sudah ngomong. Jadi kalau niat kita baik, kita pun seharusnya tidak punya ekspektasi. Kayak aku misalnya setiap kali ngomong, itu aku sudah punya, di otak aku udah ada dua kemungkinan. Kalau aku dimarahin, aku ikhlas, aku terima. Kalau mereka mau terima, ya aku alhamdulillah, gitu aja. Jadi aku gak pernah, gue mau ngomong jujur, siapa tahu dia jadi baik sama gue. Aku gak pernah kayak gitu. Aku ngomong jujur tuh buat diri aku, supaya aku gak punya beban mental gitu kan. Dan niatnya pure untuk ya being a good human aja gitu kan, nggak bikin karma buruk lah. Jadi ya ketika ada orang yang ketika aku ngomong jujur dia nggak suka, kemudian jadi unfriend ke aku, ya aku juga maklum, ya aku koreksi diri gitu. Aku paling self reflection, berpikir mungkin ada omongan aku yang terlalu ketus kah atau bagaimana gitu. Tapi ketika dia sudah memutuskan untuk unfriend atau gak berteman lagi, aku gak benci sama dia. Aku cuman merasa, mungkin kalau gue di posisinya dia, I will do the same thing. Mungkin aku juga akan begitu kalau diomongin dan gak siap mendengarkan the truth gitu. Jadi ya cobain aja teman-teman, praktekin. Apalagi buat teman-teman yang selama ini banyak memendam. It's not healthy. Stres-stres yang sebenarnya nggak perlu ya, dan bisa dibicarakan secara baik-baik gitu kan. Mau itu ke orang tua, mau itu ke pasangan. Punyalah mindset kita ingin hidup simple, dengan kalau ada sesuatu yang kurang pas di hidup kita carinya solusi. Bukan cari kesalahan, ini salah siapa, enggak. Tapi gimana caranya supaya sama-sama bisa hidup enak. Kalau kamu gak mampu, bilang gak mampu. Kalau kamu ingin pihak yang satunya lebih mengerti, bilanglah seperti itu. Jadi ya intinya itu aja sih. Cobain dari hal-hal kecil. Ada hal-hal yang misalnya gak bisa kamu lakukan, try to say so. Katakan apa adanya. Aku gak bisa melakukan ini, aku gak ini, itu gitu. Atau sesimpel misalnya kamu disuguhin makanan ketika bertamu ke rumah orang, kamu disuguhin makanan dan kamu kenyang sebenarnya. Cobalah untuk jujur bilang, terima kasih tapi aku udah kenyang gitu. Simpan aja makanannya, sayang kalau gak kemakan. Itu prakteknya juga susah loh teman-teman. Aku juga merasakan itu ketika bersosialisasi dengan orang, bergaul sama temen gitu kan. Dibeliin sesuatu hal yang sebenarnya aku nggak bisa makan gitu, atau hal yang sebenarnya aku nggak bisa pakai, itu nolaknya sebenarnya susah. Cuman ketika kita bisa belajar untuk stay true to ourselves ya, jujur, untuk berkata jujur apa adanya, itu untuk diri kita tuh juga sebuah perjalanan spiritual yang sangat bagus. Itu artinya kita memilih dan mendukung diri kita. Kita gak jadi people pleaser lagi gitu kan. Latihlah itu. Aku kadang latihannya sama Asril gitu, karena dia yang paling sering kan, karena hidup bersama. Kadang-kadang dia juga seneng beliin aku sesuatu atau hal-hal kayak makanan yang dia seneng, tapi sebenarnya itu bukan selera aku. Kita belajar untuk bilang, Beb aku gak suka ini, kamu aja yang pesan gitu kan.
Awal-awal pasti ada kerasa, aduh kok gue ditolak ya. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Aku beliin Asriel sesuatu dan dia nggak suka. Tapi dia makan dengan kesel kan. Akhirnya besok-besoknya kita diskusi, kita bilang cobain ya, next time kalau pesan apa-apa lagi atau sedang mau beliin sesuatu, kalau kamu nggak suka bilang aja. Dan awal-awal ketika dia bilang gak suka, dia pasti berat kan. Dan aku pun berat mendengarkannya di telinga. Wah, dia gak suka gitu. Kayak aduh, gue di reject. Cuman latihan untuk tidak baper, latihan untuk menghargai. Akhirnya aku bilang sama dia, thank you udah jujur gitu kan. Itu artinya kamu supporting yourself gitu. Melatih self love sendiri, dan aku juga melatih supaya aku gak baper. Gitu teman-teman. Jadi hal-hal kecil itulah sesungguhnya latihan spiritual yang signifikan, dimana kita ya simple tadi, jujur itu menjaga kebersihan batin, menjaga kebersihan pikiran, dan kita akan punya relasi yang enak. Kalaupun ada orang-orang yang tersinggung, that's not your people. Itu akan menjadi seleksi alam, siapa saja orang-orang yang mencintai, menyayangi kamu apa adanya tanpa kamu harus bohong supaya dia seneng. Gitu. That's all for today tentang kejujuran. Semoga hari ini ya berjalan dengan baik, dan apapun yang hari ini sajikan untuk kita, semoga kita bisa menerimanya dengan ikhlas dan bersyukur, karena baik dan buruk itu cuma ada di pikiran aja. Kalau ada kejadian hari ini yang sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin itu yang terbaik menurut Tuhan dan menurut semesta. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.